Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinadila Arifin, NPM 093 dari kelas M6. Di sini saya akan menjelaskan teori struktur model tradisional dan kontemporer. Nah, apa sih itu teori struktur modal? Teori struktur modal adalah perbandingan antara modal asing dan modal sendiri, di mana modal asing adalah hutang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal sangat penting karena kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Terdapat beberapa cara, salah satunya teori pendekatan tradisional dan kontemporer. Yang pertama adalah teori pendekatan tradisional. Teori pendekatan tradisional menyatakan bahwa akan ada struktur modal dengan optimal. Yang dimaksud struktur modal adalah mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur modal bisa berubah-ubah supaya bisa didapatkan nilai perusahaan optimal. Perhitungan melalui metode ini cukup sederhana, yaitu total hutang dibagi dengan jumlah modal, sehingga bisa memperhitungkan nilai aktiva serta gambaran suatu perusahaan. Sehingga jika terjadi failure atau kebangkrutan dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh pendekatan tradisional atau bisa disebut dengan cara menghitungnya. Misalkan PT ABC memiliki hutang sebesar 30 juta dengan bunga 5% dan laba operasi bersihnya 10 juta. Jika tingkat kapitalisasi modal sendiri adalah sebesar 11%, maka cara menghitung penilaian perusahaan adalah diketahui laba bersih operasinya 10 juta, bunganya 5% dikalikan 30 juta sama dengan 1.500.000. Lalu laba tersedia untuk pemegang sahamnya 8.500.000. Tingkat kapitalisasinya 11%. Lalu nilai pasar sahamnya 8.500.000 dibagi dengan 11% sama dengan 77.727.000. Lalu nilai pasar obligasinya adalah 30 juta dan nilai keseluruhan pasarnya yaitu 107.727.700. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhannya adalah KO sama dengan O dibagi V sama dengan 10 juta dikali 10% dibagi dengan 107.727.000 sama dengan 92,8%. Maka harga per lembar saham sama dengan, bila perusahaan mempunyai 850 lembar saham, maka harga per lembar sahamnya adalah 77.727.000 dibagi dengan 850 sama dengan 91.444 per lembarnya. Dari hasil perhitungan dengan pendekatan tradisional di atas, bisa diketahui bahwa struktur modal yang optimal yaitu 107.277.000, di mana dari asumsi tersebut modal yang dibutuhkan memiliki nilai terendah yaitu 9,28%, namun dapat memberikan harga saham tertinggi yaitu 91.444. Selanjutnya, teori pendekatan kontemporer dibagi menjadi 3. Yang pertama, pecking order theory, yang kedua, signaling theory, dan yang ketiga, trade-off. Yang pertama, pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim risiko turunnya nilai perusahaan. Skenario urutan dalam teori pecking order adalah yang pertama, perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran yang didasarkan pada pemikiran kesempatan investasi. Yang ketiga,
Karena kebijakan dividen yang konstan digabung dengan fluktuasi, keuntungan, dan kesempatan investasi yang tidak diprediksi akan menyebabkan aliran kas diterima oleh perusahaan akan lebih besar. Yang keempat, jika pandangan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran seperti obligasi konvertibel. Yang kedua adalah signaling theory, menyatakan bahwa pengumuman penggunaan debit sebagai tanda yang disampaikan oleh manajer pada pasar bahwa perusahaannya adalah bonafide atau kredibel. Menurut teori, semakin tinggi debit akan semakin meningkat profitabilitas kebangkrutan perusahaan. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka akan menghancurkan reputasi manajemen dan akan kehilangan mitra kerja. Kondisi yang demikian ini sudah dikenal oleh pasar. Dan karena dampak tersebut, bila manajer menyampaikan pengumuman akan menerbitkan utang baru, pasar menginterpretasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik karena pasar beranggapan tidak mungkin seseorang manajer mempertahankan reputasi profesinya hanya karena utang dan bunga yang tidak terbayar. Oleh karena itu, penggunaan debit dalam struktur modal sebagai signal positif. Yang terakhir adalah trade-off theory. Menyatakan bahwa perusahaan akan berutang sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan keuangan adalah biaya kebangkrutan atau biaya keagenan yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor, antara lain pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar yang simetrik information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan utang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.